Hmm. Tidak, jangan takut. Ya sih, Cia tidak dibolehkan dia pegang. Cila megang digigitnya, kaget dia takut. Ayah boleh tidak digigitkannya. Tidak. Jahat ayah. Kan itu nah, megang nah. Diomongin. Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Hari ini saya ingin berbagi tips nih, menjinakkan kucing yang baru kalian adopsi ya, yang karakternya itu sangat takut. Namun dia bukan ganas ya, tapi takut pada orang baru. Seperti kucing yang ada di belakang ini ya. Ini belum 1 hari di saya. Tadi siang saya bawa di sini karena si pemilik mau menitipkan, dan si kucingnya itu sangat takut melihat saya karena dia belum pernah melihat orang lain selain pemiliknya ya. Jadi dia sangat takut. Nanti ada video saat dia siang tadi datang, itu karakternya dia benar-benar sangat takut. Didekatkan dari luar kandang pun dia akan menjerit ketakutan ya. Lalu dia juga waktu pertama sini siang tadi datang, dia itu pendiam, nggak mau bersuara. Nah malam ini tadi dia sudah mulai mau bersuara karena setelah saya beri makan ya, dan dia juga sudah mau diajak bermain, namun dari luar kandang ya. Itu tipsnya ya, buat kucing yang takut, kalian bisa masukkan mereka dalam kandang dan berinteraksilah dari luar, bukan dari dalam kandang. Jadi si kucingnya itu merasa kandang itu bisa melindungi dia, jadi dia nggak akan terlalu agresif ya. Dan nanti ini proses-proses kedepannya akan saya rekam. Jadi ini buat hari pertama ya, belum 1 hari nih di saya. Bisa kita cek karakternya malam ini ya. Nih, dia kalau udah mulai mau nih berinteraksi nih, tapi dari luar kandang ya nih. Nah, nih bisa dilihat ya, karena dia tahu luar kandang ini aman buat dirinya, karena dia berpikir tidak ada yang bisa mengganggu dia karena dibatasi terali ini ya. Karena dia masih kecil, jadi dia itu beranggapan masih butuh perlindungan. Nah ini bisa dilihat ya, dia mau ya dielus ya. Nah kalau dari dalam dia akan mengeluarkan suara defense-nya, karena dia masih belum 100% percaya kita ya. Nih bisa dilihat nih, biasanya dia takut. Bisa kan, bisa dilihat kan, marah dia, sangat takut ya. Nah itu defense ya, dia belum 100% percaya kita. Itu dia menunjukkan waspada, dia hanya ingin menggertak. Tuh dia masih jaga jarak lah sama kita, masih waspada. Bisa dilihat tuh, beda kan dengan di luar kandang dengan di dalam kandang. Nih bisa dilihat ya, tuh dia mengeluarkan suara defense, kedengaran nggak? Tuh bisa lihat ekspresi mukanya nih, bisa kita perdekat nih, bisa dilihat ya, tuh itu bukan bermain ya. Nih kita ntar ya, saya ini dari dalam ya, nih bisa dilihat ya, bisa kalian dengar suaranya
Tuh, itu dia defense. Jika kalian paksa mendekat dengan menyentuh sini, dia akan menjerit. Perhatikan ya. Tuh, ini udah mulai sedikit percaya terhadap kita, mungkin sekitar 30% atau 50% ya. Nih, tuh dia akan selalu galak. Nah, dia akan sembunyi. Nah, ini berarti sudah tahap 50% nih dia jinak. Karena kalau dia belum 50% percaya kita, dia akan menjerit sangat ketakutan ketika melihat saya. Bisa dilihat ya nanti video awalnya itu gimana saat dia baru datang itu, dia didekatkan seperti ini pun dia nggak mau. Tapi malam ini dia udah mulai nih, nah ini dia udah mulai percaya nih terhadap kita nih, karena dia udah nggak ngeluarin kukunya dan suara nggak ada nih, suara defense-nya nggak ada nih, bisa didengar ya. Nah, dan dia udah mau ini gigit-gigit tangan, bisa dilihat ya. Nah, ini tanda dia udah mulai percaya bahwa kita itu tidak jahat. Nah, tinggal kalian teruskan saja lakukan seperti ini ya. Ketika dia merasa takut atau mengeluarkan suara defense sampai dia terkencing itu, jangan dulu disentuh ya. Kalian harus dari luar kandang saja memanggilnya atau menyentuhnya. Jadi ketika membuka kandang, kalian hanya perlu memberi makan dan minum. Hanya seperti itu saja. Jadi dia akan melihat Anda memberikan makan dan minum. Jadi dia akan percaya sedikit terhadap kita bahwa kita itu merawat mereka, bukan menyakiti mereka. Nah, nanti akan lama-kelamaan dia sendiri yang ingin berteman dengan kita. Bila kita sering memberinya makan, nah barulah kalian akan mencoba sesekali menyentuh dia. Nah, ini dia sudah tidak menganggap kita berbahaya ya. Dia membelakangi kita, tidak mendepani kita. Nih, berarti dia sudah percaya nih. Nih, tuh dia nggak marah lagi kan? Tuh, berarti tanda dia udah percaya. Beda dengan saat siang tadi pertama datang itu benar-benar penakut. Dia menjerit, bahkan sampai terkencing dan juga memberontak. Nah, ini dia, kalau dia sudah tidak menganggap kita musuh, tidak menganggap kita berbahaya, dia akan membelakangi kita seperti ini nih. Dan bulunya nggak lagi berdiri, suara defense nggak ada, bisa didengar ya. Nah, dia merasa nyaman-nyaman saja nih. Nih bisa dilihat nih. Nah, nggak marah kan? Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa mencoba mengangkat dia ya. Nih, kalau dia nggak mau diangkat, jangan dipaksa ya, bertahap. Nah, ini dia mau nggak? Coba, ayo. Wah, dia nggak mau. Tuh, marah dia belum mau ya berarti. Tapi diajak main mau. Jadi jangan diangkat dulu ya, mungkin besoknya kalian angkat baru. Oke. Nanti kita lihat video esok-esok harinya ya. Oke. Oh iya, satu lagi teman-teman, lupa saya. Kalian perlu memanggil nama si kucing ya. Jika kucing itu kucing liar, maka kalian bisa memanggil nama dengan yang kalian inginkan ya. Dan sering-seringlah memanggil namanya. Jadi si kucing itu akan beranggapan bahwa nama dia itu nama panggilan untuknya ya, nama sayang. Jadi jika kalian sering-sering memanggil dia dengan namanya, maka dia akan mengerti bahwa itu nama panggilan dia ya. Itu juga salah satu buat berinteraksi pada dia. Nih si kucingnya udah mulai sudah mulai sangat percaya nih pada kita, bahkan dia mengajak kita bermain terus nih. Tuh, ini ngajak bermain ya, karena nggak mengeluarkan suara
defend dan tidak mengeluarkan kuku, hanya gayanya saja loh. Tuh. Tuh, dia nggak mengeluarkan kukunya. Tuh, bisa dilihat ya mukanya. Tuh. Beda dengan saat-saat pertama tadi, dia benar-benar takut pada saya dan benar-benar sangat-sangat takut karena dia itu sampai menjerit, sangat ketakutan. Kalau ini enggak ya. Nih. Ini jangan sesekali membuat dia kaget atau takut. Jadi kalian harus pelan. Harus selalu pelan karena ini masih belum satu hari ya. Jadi belum benar-benar percaya. Jadi jangan langsung bikin dia kaget atau apa ya. Takutnya dia langsung jadi nggak percaya lagi ke kita. Jadi dia akan menjaga jarak lagi. Jadi kalian harus sangat tenang, jangan takut digigit atau dicakarnya ya. Karena ini juga masih kecil, jadi aman saja. Jadi nggak perlu takut digigit. Nih bisa dilihat nih ekspresinya, udah mulai manja. Tuh. Tuh. Oke, kita lanjut nanti video esok harinya dan atau beberapa hari ke depan kita lihat perubahannya. Oke. Tidak, jangan takut. Ya si Cia tak dibolehkan dia pegang. Cila megang digigitnya, kaget dia takut. Ayah boleh tak digigitkannya. Tidak. Jahat ayah. Kan itu nah, nah, megang nah. Diomongin. Masih marah deh. Nih, jangan keluar, kau ini nak keluar terus maju. Dah, untuk situ weh. Nih. Dah, jangan. Tidur malam ya. Tadi kau ngamuk-ngamuk pertama datang tadi. Teman-teman, hari ini hari yang saya lupa ke hari yang ketiga atau hari keempat ya dalam proses penjinakan si kucing ini ya. Dan sekarang kondisinya seperti ini nih, dia udah nggak takut nih. Nah, dia terlihat sangat manja ya nih. Dan dia selalu ingin bermain sama kita nih. Sini nih, tuh kan, dia udah nggak takut nih. Dia langsung ngajak bermain. Tuh, sangat beda ya dari hari-hari sebelumnya. Dan ini tidak mengeluarkan suara defend, tapi suara dengkuran. Bisa didengar, kedengar nggak? Nah, dia pun nggak takut nih dipegang, digendong. Bisa terdengar, nggak tahu di kamera terdengar nggak ya dengkuran si kucingnya ya. Itu menandakan dia sangat senang. Jadi
tips penjinakan yang saya bilang itu di awal pertama itu, jika kucingnya agresif dan sangat takut terhadap kita, maka kucingnya harus kita biarkan dulu di dalam kandang dan buat dia merasa nyaman dulu di kandang ya. Jadi jangan pernah kita sentuh dulu, cukup kita sediakan wadah pup dan makanan ya. Dan setiap memberi makan, usahakan kucingnya itu melihat kalian ketika memasukkan makanan di wadahnya. Jadi dia akan beranggapan kalian itu memberinya makan, tidak berbuat jahat kepada dia ya. Nanti bila dia sudah merasa nyaman dengan kehadiran kita, baru nanti kita akan mencoba mendekati dia. Bila dia merasa masih takut, maka kita dekati dari luar ya, kayak mencoba mengelusnya begini. Tapi jika dia takut ketika kita elus dari luar, maka kita cukup melihatnya saja atau mengajaknya berbicara dari luar ya, agar si kucing itu tidak merasa terancam terhadap kita ya. Bila dia sudah merasa nyaman, tidak takut lagi ketika kita sentuh melalui luar kandang, maka kita akan berlanjut ke arah dalam kandang ya. Maka kita harus buka kandangnya begini dan kita coba mengelus-elus dia. Nah, ini dia sedang ingin bermain. Jika dia masih takut buat kita elus, maka jangan dielus dulu ya. Kalau dia masih takut buat kalian sentuh jika di dalam kandang ya, maka kalian pancinglah dengan makanan. Jika dia masih takut, jangan dulu ya, besoknya baru kalian coba elus. Jika masih belum juga, besoknya lagi. Terus berulang begitu sampai dia merasa tidak mengeluarkan defense, tidak mencoba menyerang atau mengeluarkan suara defense ya. Jadi kita harus sabar. Semua tergantung karakter si kucing ya, dan seberapa cepat dia percaya pada kalian. Jika dia cepat percaya dan kalian benar urutan melakukannya seperti yang saya lakukan, maka dalam beberapa hari pun mereka akan nurut dan percaya dengan kita, juga jinak pada kita. Semua tergantung dari karakter si kucing itu sendiri ya, dan seberapa besar ukurannya ya. Kalau dia sudah dewasa biasanya itu cukup lama buat penjinakannya ya. Tapi kalau masih kecil-kecil begini ya cepat sih. Tapi semua tergantung karakter ya. Ini tips seperti ini nih buat kalian yang baru adopsi kucing. Karena biasanya baru adopsi kucing itu kan, jika dengan pemilik baru atau orang asing dia akan takut. Atau jika kalian mengadopsi kucing dari jalanan juga bisa menggunakan tips dan trik ini ya, agar mereka cepat jinak dan percaya pada kalian. Intinya itu jangan memaksa. Karena banyak orang itu ingin jinak kan langsung coba dielus, coba digendong, itu malah membuat mereka itu takut atau trauma jika dipaksa ya. Jadi biarkan dia sendiri yang percaya pada kita, dan jika tanda-tanda dia sudah mulai percaya itu, si kucing itu meski dia defend tapi dia mencoba berinteraksi dengan cara mendekati kita atau memanggil kita dengan mengeong ya. Tapi ketika kita dekatkan dia defend. Nah, itu tandanya dia sudah mulai percaya namun masih ragu. Jadi sampai dia benar-benar percaya dan mau dielus ya. Oke, kita lanjut ya. Setelah kalian coba elus dia masih takut, teruslah beri makan dan berinteraksi dengan dia ya, mengajaknya bicara dan berinteraksi dari luar kandang dulu kalau dia belum mau dari dalam. Setelah dia mau dari dalam, dielus sudah mau, dan cobalah menggendong. Seperti yang tips video sebelumnya, itu dia nggak mau digendong ya, karena dia langsung defend ketika kita memegang perut.
Nah, itu jangan dilakukan dulu, dielus dulu saja. Sampai besoknya baru kalian coba lagi buat menggendongnya. Jika ia masih merontak, maka taruh dia kembali. Jangan digendong. Nah, sampai seterusnya ketika dia udah mau digendong, diajak main sudah mau, maka teruslah lakukan seperti itu. Ajak bermain, berkomunikasi. Maka lama-lama dia akan benar-benar tidak ingin kehilangan kalian. Bahkan jika kalian tinggalkan pun dia akan menjerit. Karena ini si kucing ini kalau saya tinggal sendirian dia sering mengeong dan menjerit-jerit terus tuh, mencari keberadaan orang. Kalau ada orang pasti dia udah mau. Ini dulu waktu baru pertama itu dia itu dengan semua orang di sini takut, tapi kalau sekarang ini dengan siapa saja dia akan mengeong dan mengajak bermain karena dia sudah merasa semua manusia itu baik. Kalau kemarin itu dengan pemiliknya saja dia nurut, tapi kalau sekarang dia dengan semua orang nih. Karena dia masih kecil ya, jadi sifatnya itu ingin bermain terus nih. Dia baru saya mandikan juga hari ini tadi, jadi udah bersih nih. Bisa dilihat ya, nih sudah benar-benar nakal nih. Nah, dia pun karena dia udah merasa percaya dan tidak takut terhadap kita, dia pun berani dengan sendirinya keluar dari kandang dan menghampiri kita ya. Nih, bisa dilihat nih. Aduh, tuh bisa dilihat nih, sifatnya manja benar nih. Tuh. Oke, mungkin cukup sampai di situ tips dan trik penjinakan kucingnya ya. Tips dan triknya sama saja buat kucing besar maupun kucing kecil ya. Hanya perbedaannya itu waktu dan karakter si kucing. Jadi bukan tergantung ukuran atau umur si kucing dalam penjinakan, tapi semua tergantung dari perlakuan kalian dan karakter si kucing. Jadi cepat atau lambat itu bukan tergantung kucingnya atau umurnya ya, tapi tergantung perlakuan kita sudah benar atau belum dan karakter si kucing sudah percaya atau tidak terhadap kita. Nih, bisa dilihat ya dari video yang kemarin yang sangat agresif, pemarah dan penakut, tapi ini dia sangat manja nih. Tangan saya dijilat, digigit dan ingin bermain terus. Oke. Mungkin cukup sampai di sini video tentang tips dan trik penjinakan si kucingnya. Dan dia juga udah malam ini, jadi dia harus butuh istirahat juga, butuh tidur ya. Oke, jangan lupa di like dan subscribe channel ini dan follow Facebook saya juga. Dan jika ada yang ingin ditanyakan soal kucing, bisa komen di bawah. Oke, sampai jumpa. Bye bye. Dah, bobok lah. Udah. Betul.